Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Rahmadia Arayan. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong, kita udah 1 bulan lebih nih dihimbau sama pemerintah untuk di rumah aja. Bosen gak sih lama-lama kita di rumah? Pasti bosen banget. Udah pengen jalan-jalan keluar, terus juga pengen pergi-pergi juga. Apalagi di bulan Ramadan ini, pasti banyak banget agenda yang sebenarnya kita udah rencanain dari dulu, kayak buka bersama bareng sama teman-temannya, terus ataupun ngelakuin kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi nggak bisa karena kehalang sama wabah yang ada di Indonesia ini, yaitu wabah pandemi COVID-19. Kalau ada yang lupa apa sih itu COVID-19, aku akan sedikit menjelaskan lagi nih apa itu COVID-19. Jadi, penyakit COVID-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan kita yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini bisa menular melalui satu, kontak langsung dengan penderitanya, yang kedua dengan droplet. Droplet itu apa sih? Droplet itu adalah suatu partikel yang mengandung kuman penyakit yang biasa dihasilkan pada saat batuk, bersin, ataupun berbicara. Nah, penyakit COVID-19 ini tuh penyebarannya cepet banget. Dari mulai 1 orang, 2 orang, sampai sekarang yang kita lihat di berita-berita udah banyak banget, ribuan orang yang kena COVID-19 ini dan udah banyak banget korban yang berjatuhan. Oleh karena itu, pemerintah langsung menghimbau kita untuk stay at home aja. Kenapa sih kita harus stay at home aja? Yang pertama, yaitu untuk menghindarkan diri kita dari risiko terkena penyakit COVID-19. Dan yang kedua, agar pemerintah ataupun tim yang sudah dibentuk dapat memantau pengendalian penyakit ini. Jadi penyakit ini tidak menyebar secara luas dan tidak menambah korban lagi. Nah, kalian sering banget dengar dong istilah-istilah yang muncul ketika wabah ini terjadi. Yang pertama yaitu ada herd immunity. Apa sih herd immunity itu? Herd immunity itu adalah suatu kekebalan populasi yang terjadi dalam masyarakat, di mana masyarakat itu kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Herd immunity itu bisa didapatkan dari 2 cara. Yang pertama vaksinasi dan alami. Kalau misalkan kita menilik dari wabah yang terjadi sekarang yaitu COVID-19, karena COVID-19 itu belum ditemukan vaksinnya, maka kita harapkan herd immunity yang timbul di populasi itu dengan cara alami. Tetapi dengan cara alami resikonya cukup besar karena pada dasarnya herd immunity secara alami akan terbentuk apabila sudah banyak orang yang terkena penyakit dan sembuh dari penyakit tersebut. Jadi tubuhnya sudah menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi nih, penduduk Indonesia kan ada 300 juta orang lebih. Jadi resikonya sangat besar kalau misalkan kita mengharapkan herd immunity secara alami. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk memutus rantai penularan penyakit COVID-19 dengan cara physical distancing dan stay at home. Karena sifat penyakit ini seperti domino effect. Apa sih domino effect itu? Mari kita lihat. Jadi, domino effect atau reaksi berantai adalah sebuah efek kumulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa serupa. Penyakit COVID-19 itu sendiri seperti domino effect. Mari kita lihat bagaimana hubungannya antara COVID-19 dan domino effect ini. Oke, di sini aku sudah menyusun kartu-kartu yang membentuk sebuah domino. Kartu yang paling ujung kita anggap saja orang yang terkena penyakit COVID-19. Kalau orang yang di ujung ini tidak segera mengisolasikan dirinya atau memeriksakan dirinya ketika dia sudah merasa ada gejala-gejala dari penyakit COVID-19, maka seperti domino effect yang tadi aku bilang, semua masyarakat yang berhubungan dengan dia akan terkena penyakit COVID-19. Tapi kalau misalkan orang yang di ujung ini segera mengisolasikan dirinya dan kita kasih pembatas di sini, maka kita lihat orang yang ada di sini itu tidak tertular penyakit COVID-19 karena yang tadi sudah dibilang sudah dibatasi cara penularan COVID-19-nya tersebut, dan orang yang sakit tersebut bisa langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diisolasi dan mendapatkan perawatan yang memadai. Oleh karena itu, kita harus tetap sabar nih untuk stay at home dulu sampai wabah ini benar-benar mereda ataupun hilang. Dan dengan cara ini, kita dapat membantu tim medis kita yang berada di garda terdepan untuk menghadapi penyakit ataupun wabah COVID-19 ini. Dan untuk teman-teman semua, jangan pergi kemana-mana dulu kalau misalkan gak penting-penting banget. Aku Rahmadia Arayan, izin pamit. Dan untuk teman-teman tetap stay safe, stay healthy, and don't forget to stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.